ruangannya lebih besar seperti model Supali itu masih oke. Dengan watt 600 watt ini cukup cocok untuk keperluan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel wisnusilet.jogja. Saya berharap semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, soundnya tambah maju tambah oke. Oke teman-teman ya, bagi yang baru menemukan channel ini jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa selalu tonton video-video yang sudah tayang di channel ini, karena banyak membahas mengenai dunia sound system khusus untuk pemula. Ada membahas mengenai mixer, equalizer, crossover, power, speaker, aksesoris, dan lain. Semoga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini di samping saya ada barang baru lagi ya teman-teman ya. Ini adalah transducer merek JIC. Transducer itu adalah, kalau orang bilang yang mudah, adalah komponen speaker. Ini produk JIC, serinya LA1500 ya. Kalau teman-teman ingin mengetahui lebih detail mengenai produk-produk JIC lainnya, teman-teman bisa melihat di webnya speaker JIC ya. Tempat alamatnya di sini tertulis di dus www.jicspeaker.com. Jadi di dalam web itu terdapat rincian mengenai produk ya, dari yang insinya kecil sampai yang insinya besar, dari watt yang kecil sampai yang wattnya besar. Nah, JIC ini tipe itu sangat mudah dipahami. Seperti ini misalnya ya, yang ada di samping saya ini serinya LA1500. Nah, 1500 ini maksudnya LA itu untuk kebutuhan profesional. 15 itu besarnya adalah ini 15 inci 100 mili atau 10 cm. 10 cm itu kurang lebih sama dengan 4 in. Jadi speaker ini 15 inci dengan coil 4 in. Nah, enak ya teman-teman. Kalau mau lihat seri-seri lain, sekali lagi bisa mengunjungi webnya dari speaker JIC ini. Oke teman-teman ya, sebelum lebih lanjut mengenai speaker ini, saya sedikit akan memberi tambahan ya buat sharing-sharing kepada teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin membangun sound system khususnya untuk speakernya itu model rakitan, termasuk menggunakan speaker ini, teman-teman harus banyak browsing ya, atau banyak tanya-tanya ke teman. Di video saya sebelumnya sudah saya sampaikan, kalau teman-teman ingin membangun sound yang baik, teman-teman harus punya pengalaman. Tapi kalau teman-teman paling gampang adalah, jadi terbaik adalah nyontoh punya teman, boxnya dicontoh, isinya dicontoh, komponennya, peredamnya dicontoh, bahan kayunya, tripleknya ya itu dicontoh, bahannya yang sama. Misalnya bahan di pasaran itu ada yang meranti full, ada yang semi meranti. Nah, teman-teman harus mengikuti. Jadi teman-teman bisa mencontoh punya teman yang menurut kalian itu suaranya sudah cocok dengan telinga kita. Jadi intinya itu. Kemudian yang lain teman ya, jadi kalau teman-teman punya speaker itu yang dihitung adalah watt dan impedansinya ya, sama nanti frekuensi respon dari speaker atau komponen atau transducer ini. Jadi kalau sudah jadi namanya loudspeaker, itu sudah jadi, nanti ada namanya frekuensi respon. Frekuensi respon itu apa? Speaker yang sudah jadi ini bisa mengeluarkan suara dari frekuensi berapa sampai frekuensi berapa. Itu frekuensi respon. Kemudian impedansinya berapa? 4 ohm, 8 ohm, atau 16 ohm. Speaker yang umum impedansinya adalah 8 ohm. Kalau 8 ohm 2 biji di seri itu jadi 16, kalau di paralel itu jadi 4 ohm. Standar Audio Pro itu sebenarnya kebanyakan menggunakan impedansi 4 ohm. Kemudian yang lain adalah ukurannya teman-teman. Ya, ukurannya ada yang dari 6 in, 6,5, 8, 10, 12, 15, 18, 21, 25, dan
seterusnya. Tapi rata-rata sekarang ini yang umum di pasaran maksimal ada 25 inci ya. Untuk menyandingkan komponen speaker atau loudspeaker yang sudah jadi itu dengan amplifier, seperti yang sudah berulang kali saya sampaikan, idealnya watt power 1,5 kali dari watt speaker. Misalnya di sini watt speaker dari komponen LA15100 ini, wattnya di sini tertulis nominal power handling 600 watt. Jadi terbaik teman-teman menggunakan amplifier adalah sekitar 900 sampai 1000 watt ya. Itu paling bagus 1,5 kali dari watt speaker. Oke ya, jadi yang dihitung bukan inci, besarnya inci teman ya. Yang dihitung adalah watt speaker, impedansi speaker, dan frekuensi respon. Jadi kalau dalam dunia sound system itu seperti yang sudah saya sampaikan, teman-teman itu harus mengenal dua hal, yaitu mengenal frekuensi dan mengenal level. Level itu besarnya di frekuensi itu berapa, kemudian frekuensinya itu berapa. Frekuensi dari telinga manusia itu adalah dari 20 Hz sampai 20 kHz. Oke, untuk speknya teman ya, ini serinya JIC LA15100. Spesifikasinya saya bacakan ya, yang penting-penting saja. Besarnya 15 inci, kemudian impedansinya 8 ohm, nominal power handlingnya 600 atau power programnya 1200. Sensitivity ini ya teman ya, 95,61 dB. Frekuensi range-nya ini 38 sampai 3,3 kHz. Kemudian voice coil-nya 4N, bahan voice coil-nya dari tembaga. Dan lain-lain nanti teman-teman bisa membaca lebih detail mengenai manual dari spek teknisnya ya. Di bawah juga ada tulisan data parameter till and small atau till small parameter atau TS parameter ya. Oke ya, nggak usah lama-lama, kita lihat untuk frekuensi responnya. Saya akan ukur dengan Smart Live nanti seperti apa hasilnya, kemudian nanti kita bandingkan kalau sudah dimasukkan dalam box ya, nanti seperti apa, kita tunggu. Kita kasih pink noise, kita capture ya. Jadi hasilnya seperti ini teman ya. Kalau kita lihat ini mulai bunyi minus 15 dB itu di frekuensi 36 Hz, 36 ya. Kalau dari 0 dB nya ini di sini terbaca 159 ya, atau 160 nih, 160 Hz. Kemudian untuk puncaknya ini di frekuensi 744 Hz. Kemudian turun, ada naik lagi ini di 1,5 kilo. Kemudian 0 dB nya untuk di frekuensi atas adalah 1,89 kHz ini ya, sini ya. Kemudian minus 15 dB nya di frekuensi 4 kilo. Nah gitu aja. Jadi nanti teman-teman ya, kalau sebelum pakai box seperti ini, kita harapkan kalau menggunakan box nanti frekuensi 100 ini masih cukup tinggi. Kalau bisa begini naiknya set. Nah, terus sekarang kita pakai nanti paling tidak 200 Hz ke bawah. Kalau kita mau pakai untuk subwoofer atau untuk low pack. Kalau untuk subwoofer 100 Hz ke bawah. Kalau mau untuk low pack ya 200 nya ini paling tidak harus tinggi. Jadi ini nanti bisa pindah di sini. Nanti kita coba dengan box ya teman ya. Kita ukur hasilnya seperti apa. Oke teman ya, ini saya akan bandingkan JIC LA15100 ini dengan punyanya Wisdom ya. Ini untuk Wisdom seperti ini teman-teman, teng tong. Nah, jadi untuk SPL nya puncaknya hampir sama ya, tapi frekuensi responnya seperti ini. Ini punyanya Wisdom, ini coil 3N. Kemudian ini untuk yang JIC coil 4N. Jadi tergantung boxnya nanti ya, tergantung boxnya nanti. Kalau boxnya cocok ya hasilnya akan maksimal ya, karena resonansi box itu sangat menentukan. Ini sekarang mau cek frekuensi respon di box semi paralel ya. Ini sudah saya siapkan Smart Live, soundcard. Ini mic-nya nyempil ini ya, nggak apa-apa, jaraknya 1 meter. Kita coba kasih pink noise.
frekuensi responnya keren ya. Frekuensi mentoknya malah di sini nih, di 200 Hz ya, sampai 220. Kemudian mulai roll off di 0 dB nya ini 252. Ini tanpa filter ya, ini filter dari Boka saya. Keren nih. Nah, nanti kita potong di sini, mana nih, ini 160-an dah, wah cakep banget ini. Oke teman-teman ya, untuk kesimpulannya speaker ini bahannya full babet ya. Ini full metal aluminium cor ya. Ini untuk lumayan berat ya. Untuk besarnya magnet segini ya, kalau dibandingkan dengan tangan saya ya, segini cukup besar. Konstruksinya betul-betul kokoh ya. Ini ada ventilasi untuk voice coil. Untuk dampernya juga cukup keras ya di dalam. Wih ya Allah. Untuk lapisannya teman ya, ini untuk cone-nya ini sudah dilapis dengan weather seal ya. Ini cukup baik, cukup aman. Kalau kena tampias air masih oke. Surannya ada 1, 2, 3 ya. Ini di sini ada 3. Nih kalau kita tekan ya, nih seperti itu teman-teman. Untuk hasil pengukurannya seperti tadi, kemudian hasil di box juga teman-teman bisa melihat sendiri ya. Menurut saya kesimpulannya, kalau teman-teman ingin membangun dengan transducer JIC ini, teman-teman bisa memilih box yang cocok. Untuk speaker ini, box yang paling cocok menurut saya box planar atau semi paratel, atau teman-teman bisa menggunakan speaker box model CBS. Kemudian juga cocok untuk box mini scoop, cocok teman-teman. Kalau untuk box vakum ini sebetulnya masih bisa, tapi menurut saya tidak disarankan pakai box vakum ya. Tapi box vakum yang ruangannya lebih besar seperti model Supali itu masih oke. Dengan watt 600 watt ini cukup cocok untuk keperluan hajatan di lingkungan ya. Kalau untuk balap mungkin ini wattnya masih terlalu kecil. Apabila ada teman-teman yang berminat dengan speaker ini, teman-teman bisa menghubungi WA saya, atau teman-teman bisa melihat di Tokopedia ya, tokonya Laras Audio dari Sleman ya. Teman-teman bisa mengambil di situ, atau teman-teman bisa membeli di tempat saya, sama saja. Gitu teman ya. Saya kira cukup, ada kurang lebih saya minta maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa selalu tonton video-video yang sudah tayang di channel ini, terutama kemarin-kemarin ya. Banyak belajar mengenai dunia sound system. Khusus untuk pemula ada membahas mengenai mixer, equalizer, crossover, power, amplifier, speaker, aksesoris, dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tang tong.